Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Ilmu Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, izinkan saya perkenalkan diri. Pergi ke pasar baru bersama si Udin, pulangnya tidak lupa membeli serabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasaruddin, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Kota Jambi. NIM 2503060492, LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di OPDD SMP Negeri 10 Kota Jambi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks prosedur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Farhan. Silakan Farhan, menurut agama dan kepercayaan saya. Semua siap. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sudah pada sarapan? Sudah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Nah, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu nasional, tanda bukti kita cinta pada Indonesia. Baik, kita nyanyi lagu Pancasila ya. Semuanya duduk. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Nah, kita harus sebelum kegiatan pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mau apa ini? Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3 atau yang lain? Tepuk 1, 2, 3. Sebelum 1, 2, 3 kita tepuk fokus dulu. Biar fokus. Oke, masih ingat tepuk fokus? Masih. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Fokus ya. Kita mulai. Ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk semangat. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Dadang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Oke, udah semangat semuanya untuk kegiatan pembelajaran kali ini? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran, Bapak ingin berpantun untuk memberikan motivasi untuk kalian semangat belajar tentunya. Oke, pantunnya pergi ke Ancol bersama si Badar. Cakep. Pulangnya tidak lupa membeli es. Artinya, Artinya, jangan takut untuk belajar, karena belajar adalah proses untuk sukses. Beri tepuk tangan dulu.
bahas yaitu tentang teks prosedur. Masih ingat materi teks prosedur itu apa? Masih. Oke, Farhan. Apa teks prosedur itu, Farhan? Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu, Pak. Oke, langkah-langkah atau apa? Untuk Melakukan membuat atau membuat sesuatu. Nah, teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Nah, coba Ale. Ale apa Ale? Teks prosedur itu? bertujuan untuk orang mengikuti langkah atau perintah dari teks tersebut. Nah, tujuannya sama untuk orang mengikuti kegiatan atau langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Nah, kali ini kita akan materinya yaitu menulis teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Tujuannya peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Yang tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, angkat tangan. Yang pernah kamu buat dalam kehidupan sehari-hari kalian? Anak sekalian? Apa? Nah, coba lagi Farhan. Nah, cara membuat nasi goreng sederhana kan? Lalu apa lagi? Nah, mie goreng. Apa lagi? Bikin minuman teh. Tehnya apa? Minum teh kah? Atau teh panas kah? Dan sebagainya. Ya, oke. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah nanti kita akan pelajari. Baik, Diki, Bapak minta tolong laptopnya dihidupin. Klik aja page dulu. Nah, klik aja. Bisa? Tidak bisa? Coba. Oke, sebelum itu nanti Bapak. Oke. Nah, ini menulis teks prosedur. Ini capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menulis gagasan atau pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan sekedar logis, kritis dan kreatif. Nah, nanti kalian membuatnya secara kreatif. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Tadi sudah Bapak tanya apa itu teks prosedur. Nah, inilah teks prosedur. Nah, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menyajikan atau langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan yang melakukan atau menghasilkan sesuatu seperti Pak Ali bilang tadi. Ya, langkah-langkah. Oke, lanjut. Berikutnya tujuannya yaitu menyusun teks ini untuk memberikan petunjuk. Nah, atas kemana tadi Ale bilang petunjuk untuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk atau membuat suatu makanan atau sesuatu yang kita inginkan. Nah, lalu selanjutnya untuk memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Menggunakan barang juga bisa, membuat makanan juga bisa, lalu menggunakan benda tersebut bisa. Selanjutnya, nah ini ada langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkahnya ada judul. Nah, kalau membuat teks prosedur itu kalau tidak ada judul, mau tidak orang mengikuti? Tidak mau kan? Ini ada tujuan. Judul. Judul ini menentukan judul atau topik terlebih dahulu. Nah, kita pikir dulu apa itu judul yang bagusnya. Nah, tadi kalau Bapak kasih contoh, Farhan membuat nasi goreng Pak, kata si Budin buat mie goreng Pak, kata si Pak membuat minuman es teh. Nah, kita harus tahu. Nah, untuk membuat sebaiknya tentu topik yang akan dibuat. Selanjutnya, ya di sini langkah pertama kita harus membuat bagian pengantar umum yang berisi tujuan atau penanda atas apa yang akan kita buat dilakukan. Tadi contohnya membuat nasi goreng. Tujuannya untuk apa? Membuat nasi goreng spesial dengan tujuan berbagai variasi, ditambah sosis, ditambah resi. Nah, itu adalah tujuan pengantar umum saja. Ya, bosan. Oh, ini nasi goreng ini akan dibuat seperti ditambah sosis atau nugget atau yang lain. Oke, paham? Oke, lanjut. Materi ketiganya ada materi ini berupa apa? Alat dan bahan. Kalau tidak ada alat dan bahan bisa tidak membuat sesuatu?
sederhana, perlu kita lakukan. Baik, tadi Bapak sudah bilang dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah membuat makanan minuman. Pernah tidak membuat alat dan bahannya itu sudah tahu tidak apa yang diperlukan? Sudah kan? Sudah tahu. Makanya kita harus perlunya adanya alat dan bahan. Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berupa apa? Biasanya ada cara membuatnya. Cara membuatnya tapi siapin bahan-bahannya dulu. Ada bahannya apa yang dibuat? Nasi goreng, kalau nasi goreng bahannya apa yang pertama dibuat? Yaitu yang dibutuhkan itu nasi. Lalu apa lagi? Kecap, mungkin sambal, minyak goreng, telur. Dan kalau diperhatikan pakai telur atau yang lain sebagainya. Jadi ini berupa tahapan yang berurutan secara kronologis atau timeline disusun secara urutan. Tadi Ajipa tadi bilang nasi. Apa lagi tadi? Itu sudah salah loh bahan-bahannya. Kenapa tidak berurutan? Apa yang paling utama? Langkah-langkah yang nanti. Siapkan panci wajan, masukkan tunggu wajan panas, masukkan minyak. Takarannya berapa? Ya kan? 2 sendok atau 3 sendok, gitu kan? Lalu setelah minyak panas, gorenglah bawang atau bumbu-bumbunya. Harus urutan. Makanya tadi Mbak bilang kalau tahu bahan-bahannya seperti apa yang dibutuhkan. Tadi makanya ada bahan dan alat. Pertamanya kan kita harus potong bawang dulu, ya kan? Potong apa lagi? Biasanya cabai. Kita kalau udah bisa dipotong harus di blender. Di blender itu juga dibersihkan kan? Dibersihkan atau dipotong-potong kan? Itulah ya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Paham? Baik, sebelum lanjut materinya, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, ada. Di dalam tadi langkah-langkah menulis prosedur ada apa saja? Ya, ada apa saja? Ada? Oh iya, oke. Bila ada apa saja? Ada perintah, ada himbauan, ada tantangan atau larangan. Ya. Ada kata larangan seperti apa? Kata larangan, perintah. Kemudian berikutnya setelah itu dan kalau larangan seperti apa? Jangan memasukkan berlebihan. Kita himbauannya sebaiknya masukkan bumbunya sesuai takaran yang sudah ada. Baik, lanjut. Sebelum itu tadi bikin aja. Tadi jangan mati. Oke, lanjut. Tadi langkah-langkahnya ada apa saja? Masih ingat? Ayo, apa saja? Ada? Ya. Langkah-langkah prosedur ada? Ada? Judul ada? Materinya. Dasar ada tujuan dulu. Baru materi bahan dan alat, barulah tempat langkah-langkah. Oke? Paham? Oke, materi selanjutnya kita coba apa nih kegiatan kita? Penutup atau kesimpulan. Bagian ini juga bersifat opsional ya, sesuai pilihan. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan tujuan akhir dari larangan kampus ini di atas. Membuat nasi goreng tujuannya sajikan nasi goreng dalam berbagai variasi. Mulai potong tomat, bisa potong apa lagi? Tomat, timun, beda. Lalu potonglah telur atau sajikan dengan telur goreng. Ya kan variasinya? Iya, berdadar variasi. Nah itu aja bagian penutup, bagian kesimpulan menerangkan bahwa nasi goreng itu harus bisa divariasi. Oke, paham? Paham di sebelah sini? Ini kita
Selanjutnya materinya apa nih? Daerahnya perlu diperhatikan dalam menulis prosedur ada 3. Yang pertama menggunakan kata kerja berupa perintah. Nah, perintah kata siapa tadi? Tidak ada. Ada himbauan, ada larangan. Nah, itu perlu diperhatikan. Lanjut, yang kedua ada bahasa yang digunakan yang mudah dipahami oleh pembaca, mudah dipahami. Oke. Kalau saya kita pakai grammar nih, kita kan di Jambi, pasti bahasa Jawa. Ambil kan kalau orang Jambi baca. Nah, kali dia orang Jawa, paham, ya kan? Nah, makanya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, itu bahasa Indonesia aja. Indonesia itu masih mudah dipahami oleh orang-orang. Ya, lanjut. Yang ketiga, sebelumnya. Yang ketiga, tadi ada langkah. Yang ketiga, nih, yang ketiga, langkah yang produksinya harus sistematis dan berurutan. Nah, harus sistematis dan berurutan. Kalau dia berurutan, jadi atau tidak makanan kita? Tidak. Ada yang jadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rasanya, tidak sesuai. Oke, paham? Paham? Nah, ada 3 yang harus kita ingat. Ya, yang pertama tadi ada perintah, himbauan, ada larangan, bahasa yang itu mudah dipahami, lalu ada langkah-langkah harus sistematis dan berurutan. Nah, biasanya ada teks prosedur ada 2. Kemarin ada teks prosedur sederhana dan ada prosedur kompleks. Kompleks itu seperti apa? Itu ada urutan. Pak, kalau sederhana boleh nggak kami buat urutannya Pak? 1, 2, 3. Ya boleh. Alangkah baiknya itu kenapa? Karena kita maksudnya harus berurutan, harus sistematis. Ya kan? Ya? Paham? Oke, lanjut. Di sini kasih contoh. Lanjut. Nah, ini contoh. Teks prosedur. Cara memasak rendang. Pernah makan rendang? Rendang ini makanan dari mana nih? Sumatera Barat. Padang ya. Tahu dia Bapak itu Padang. Nah, kalau masak ini ada tujuannya. Rendang merupakan salah satu makanan khas Indonesia, terbuat dari daging dengan bumbu bahan ikan dan rempah. Nah, pada situ aja bisa kita jadi sebagai tujuannya. Nah, nasi goreng adalah merupakan salah satu makanan yang sering kita jumpai di mana? Di semua tempat, kan? Semua tempat ada. Kadang kapan kita temui? Pagi ketemu tidak? Nasi goreng? Ada yang ada juga tidak ada. Kalau malam pasti banyak karena pasti kalian sudah makan nasi goreng baru malam. Oke, lanjut. Ini judul ya, jarang masak rendang itu tujuannya. Lanjut. Nah, berikutnya nih alat dan bahan. Bahannya ada 1,5 kilo daging tanpa lemak. Tanpa lemak itu seperti apa? Berarti harus dibersihkan lemaknya tadi. Ya kan? Harus dibersihkan. Lemak itu seperti apa? Yang putih-putih. Nah, yang putih-putih harus dibersihkan. Lalu yang kedua, potong 4/4 cm. Pak, harus pakai penggaris yang mau tidak? Perkiraan atau potong garis, ya kan? Misalnya bapaknya masaknya seperti itu, lembaran, ya enggak? Iya, lanjut. Siapkan 2 liter santan dari 2 butir kelapa. Sebaiknya jangan santan instan. Santan instan itu santan apa? Ya? Ya, yang saset tadi itu. Karena itu tidak apa ya? Tidak bagus. Apa? Nah, jadi bukan tidak jadinya tidak sesuai dengan kelapa yang murni. Ada yang iya, ada hitam-hitam yang kadang bukan. Nah, itu yang sering diawasi. Makanya kita tidak boleh menggunakan. Lalu bumbu yang penyedap yang kita butuhkan, yaitu apa? 2 batang daun serai. Nah, daun serai tahu? Tahu apa
awas ya. Lanjut yang kedua, lembar daun kunyit simpulkan. Nah, daun kunyit itu disimpulkan, maksudnya diapain? Diikat, ya diikat simpul. Lalu 2 cm asam kandis atau pelubur. Asam kandis tahu? Asam ya, asam jawa itu. Tapi itu yang apa ya, yang dari giginya itu yang lebih enak. Kalau yang asam jawa itu kurang enak. Ya kita minta itu benar. Iya, yang kita. Lanjut. Lalu kita lembar daun jeruk purut. Tahu jeruk purut? Jeruk ada nih, ada jeruk Bali, ada jeruk apa? Banyak tuh. Kadang salah. Ya, jeruk purut itu ada jeruk ya. Bawahnya itu. Iya, ada kunci itu ya. Nanti itu perlu adanya 4 lembar atau boleh langsung di daun jeruk. Lanjut, ada bumbunya. Bumbunya ini sistematis ya. Bumbunya halus. 2 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 100 gram cabai merah besar, 100 gram cabai merah keriting. Lanjut, coba bikin. Nah, merah lalu 100 gram cabai merah tadi, 5 butir kemiri. Kemiri buat apa? Bumbu kemiri tahu tidak? Yang cewek pasti tahu, mana tahu? Laki tahu? Dan laki-laki tahu? Dia itu buahnya kecil ya, agak keputihan. Ada buahnya memang kecil, ya. Lalu lengkuas. Nah, berarti ini makan udang pernah tidak termakan lengkuasnya? Pernah termakan lengkuas. Kenapa? Karena itu hampir sama dengan daging ya. Apalagi dipotong dan juga selesai itu kita anggap daging besar nih, ternyata itu lengkuas. Lanjut, yang dibutuhkan kunyit bakar. Nanti kunyitnya ada kunyit, tahu kunyit? Tahu ya, ada kunyitnya tuh ya. Kalau kita pegang itu masih kunyit tangan kita ya. Oke, lanjut, jahe bakar 2 cm jahe bakar. Ukurannya itu perkirakan aja ya, makanya kalau tidak sebutkan ukurannya karena ya perkirakan aja pada masa dengan jahe. Ya jahenya harus dibakar biar apa? Aromanya itu ya tajamnya kecil. Oke, lanjut. 2 sendok garam. Nah, harus tahu kan 2 sendok garam. Seandainya nih bisa masak rendang, tidak disebutkan berapa sendoknya. Kalau nggak aja garam, apa yang terjadi? Keasinan, ya kan? Lanjut, garam 1 sendok jintan atau sangrai. Tahu nggak itu apa? Daun jintan itu. Ada daun, ya, ada itu. Ya, lanjut, lalu ketumbar. Nah, hati-hati ketumbar dengan apa yang ini hampir sama itu. Ya, hati-hati itu ketumbar ada besar dia. Ya, putih juga, putih lebih besar dari kemiri. Saya tahu, kita nggak pernah masak. Iya, ya. Hati-hati ya. Lalu 1 sendok buah pala. Tadi kamu. Ya, makanya tahu bapak aja bilang kok belum pernah masak rendang saja apa itu. Ya, kita harus tahu bumbu-bumbu. Lanjut, penyedap rasa secukupnya. Apa penyedap rasanya? Macam-macam. Iya, betul. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini adalah kalangnya. Potong daging sapi tipis-tipis sesuai dengan selera kita. Nah, kalau kita pengen jadu, ya kita boleh jadu. Lanjut, haluskan bumbu yang harus dihaluskan lagi. Bumbunya harus dihaluskan, berarti ibaratnya jadi satu. Lalu masukkan santan di wajan yang setelah itu masukkan santan di dalam wajan. Setelah itu baru kita masukkan apa nih? Daun jeruk. Setelah itu apa lagi? Daun kunyit. Setelah itu apa lagi?
asam, irisan bawang merah. Ya. Lalu yang keempat apa lagi? Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk tak? Oke. Dan masukkan santan, bumbu sambil sekali dulu diaduk selama 20 menit. Nah, waktunya jangan lupa dibuat ya. Kalau kita membuat sesuatu waktunya berapa? Adukannya berapa? Sampai selama durasi waktunya masak ya. Lagi kalau kita nasi goreng berapa lama? Kira-kira 20 menit gitu. Misalnya lebih dari 20 menit. Gosong kan? Gosong. Makanya kita harus pakai waktu dan durasi. Yang keenam setelah itu mulailah tampak mengeluarkan minyak. Masukkan potongan daging. Mari kita masukkan potongan daging itu setelah bumbunya sudah merata, sudah tercampur semua. Sejak barulah kita masukkan daging. Oke, paham? Oke, sudah. Lanjut. Setelah itu barulah angkat dan sajikan dalam variasi. Biasanya kalau rendang itu disajikan dalam variasi kan, biasanya mie sertai apa? Nasi. Bukan. Di variasi ini rendang sajikan. Biasanya di atasnya ada hiasan. Iya, potongan cabai. Tomat itu dibentuk bunga-bunga itu nih. Nah, ini variasi. Iya, tapi kalau untuk kita makan cewek, ya sudah lah. Apa yang ada di wadah itu yang kita ambil, ya kan? Tapi kalau ambil biasanya dipakai. Apalagi kepada yang acara itu biasanya dipakai. Oke? Paham? Dan ini yang diperagakan langkah-langkahnya. Ya, kita sesuai dengan urutannya ya. Harus bakunya yang perlu. Bahan pokok utamanya itu dulu kita siapkan. Ya, harus siapkan dulu. Gitu. Lalu udah diapain? Mau diapain? Bahan utama ini. Ya, lalu masak nasi goreng, apa yang diutamakan dulu? Nasinya diapain? Diapain nasi? Harus ya kita siapkan, kan? Kita siapkan. Mungkin nasinya boleh dingin, boleh panas. Biasanya kalau di rumah, panas masak nasinya dingin atau panas? Bisa panas ya. Kalau di rumah boleh nasi dingin, nasi yang sudah. Iya, jangan lagi boleh. Lanjut. Nah, untuk ini loh udah biasa. Untuknya sajikan rendang lengkap dengan nasi panas dan cabai hijau atau rasa lebih atau mungkin tadi nasi cabai merah. Mungkin sengaja tidak suka cabai hijau pedas. Boleh terserah maunya kalau. Oke, dan ini penutupnya. Inilah tadi sistemnya. Udah? Ada tadi ada pertama ada apa? Langkah-langkahnya ada judul, ada tujuan bahan dan alat, langkah-langkahnya. Dan terakhir ada bentuk. Ya, bentuknya ada. Oke, lanjut. Ada ditanyakan? Kalau tidak ada, seperti ini ya. Ada contoh tidak kan cara menulisnya seperti apa sudah lakukan. Sepertinya ada apa setelah itu kan selanjutnya ada apa? Ada? Apa tidak ya? Ya. Secara individu kerjakan secara individu ya. Apa pak? Buatlah terus yang kamu inginkan. Pastinya sederhana. Yang kamu ada di rumah ya. Oke, baik. Ini bapak kasih lengkap ininya, lengkap kerjanya. Nanti aku ketahuan belakang ya. Tulis nanti bapak minta berapa orang yang 5 atau lebih boleh lah. Nanti ya presentasi ya. Kita lihat bagaimana cara bermakan. Laki-laki juga lagi. Biasanya bisa. Laki-laki biasanya bikin suka minuman lah. Dia kan minuman biasanya kan. Ya, apa sudah baik, satu lagi Diki ada alat tulisnya Diki? Ada, keluarkan. Nah ini
Ya, buat nanti itu nama kelas 7D ya. Oke. Baik, Bapak pantau. Ayo, langsung tulis aja. Yang akan dibuat di rumah. Oke. Cepat pantau ya. Ini sudah dapat SPPD-nya yang Bapak, lembarnya Bapak. Nah, itu nah ini. Ini. Ini lembar kerja. Nama lengkap ya. Kasih waktunya 20 menit cukup ya. Sederhana. Misalnya karena tidak ada pertanyaan. Itu sudah paham. Ya, mau lagi. Nih, Bapak kasih tahu Pak tadi ya. Ini kalau nggak, ini tanggupannya alat yang bagus. Ini ada kamu. Nah di sini bahannya alat aja. Bilanya sudah tahu apa yang dibuat. Ada sudah tahu judulnya, buat ayam. Lihat lagi teman sebelahnya si Siva membuat ini simpel. Sederhananya nih makanan kita sehari-hari apa? Instan. Pernah nggak dia mengikuti langkah-langkah instan kita lihat? Nah, ini Bapak namanya nih sambil membuat. Pernah tidak kalau membuat mie goreng itu atau mie rebus mengikuti langkah-langkah ini? Pernah nggak dibaca? Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, biasanya makan di rumah sakit biasanya ya. Iya. Iya, takaran ini pas kalau lebih tidak terasa bu. Gorengnya tidak kita di sini aja ya. Oke, dan lihat Ale mau membuat apa nih? Cara membuat es teh lemon. Nah, es teh lemon itu pakai lemon nih, lemon. Ada di sini ada cara membuat pakai cireng. Oh, cireng salju. Cireng salju, pernah makan cireng salju tidak? Kita lihat di depan bagaimana ya. Ya, saljunya coba cari apa? Ya pasti jadi kesini, yang kayak bikin Oh, sudah pernah makan berarti? Pisang. Tahu caranya?
Ini si siapa ya? Siapa membuat tentang Rizky? Tentang Rizky. Kamu pasti harus Rizky dulu, ya. Oke. Nah, ini soalnya dulu lah. Oh ini Azifa. Cara membuat banana roll dummer. Banana itu pisang. Roll itu pisang yang di rollnya yang digulung ya. Dummer itu terbuat dari apa sih Pak? Oh keju mozzarella yang akan dimasukkan aja ya. Oh dimasukkan dalam pisangnya. Oke. Misalnya oh ayam panggang. Panggang itu banyak kan bumbu-bumbunya tuh kan. Lanjut kita lihat dia beli membuat kopi apa nih dia beli? Kopi pahit, kopi manis. Minuman itu kopi ya, boleh minuman apa aja. Kalau yang ingin ditanyakan tentang bahannya, boleh dari tentang nanti Bapak kasih tahu. Pak kami lupa Pak cara membuat ini tadi Pak, aku yang Pak Dio. Semoga tahu. Kita makanan anak-anak sekarang tuh tidak tahu kan. Oke. Yang ada dalam kehidupan ya, yang ada dalam kehidupan. Ini kalau mengenal ini ada nih, Vicky ya, Vicky membuat nasi gemuk. Nasi apa gemuk nanti? Nasi gemuk tuh nasinya gemuk atau tidak? Cuma namanya saja ya. Tapi pas kita makan gemuk tak? Pas kita makan gemuk tidak? Kalau banyak gemuk. Kalau banyak gemuk, kalau sedikit tidak gemuk. Dari mana dasarnya nasi gemuk ya? Nasinya gemuk. Nasi itu terbuat dari apa? Pakai beras ya, beras jadi nasi lalu di apa santan? Pakai santan ya? Oh iya pakai santan. Tadi lemak dan itu. Enggak, lemak. Kalau sudah, ini orang untuk acak random untuk apa? Maju ke depan mempresentasikan hasil tulis teks saja. Bingung maksudnya Pak apa ya Pak yo? Bahannya Pak kami lupa Pak. Ya, yang kamu ketahui aja. Ya. Yang maksud itu nggak benar Pak. Nah langkah-langkahnya buat nomor aja ya biar enak ya. Satu seperti Bapak ya. Pakai titik boleh. Ini yang sederhana ya. Yang pakai nomor itu adalah kompleks bisa. Tapi berurutan. Ini boleh pakai nomor apa? Titik-titik kalau di garis ini. Kalian sudah sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Ini.
Limpahan dari 2 kakak. Saya akan membuat cireng salju. Ini membuat ini sangat unik nih, cireng salju. Cireng itu apa? Cireng itu apa sih? Ayo, cireng itu apa? Gorengan. Oh, gorengan cirengnya putih itu. Iya. Oh, itu apa cirengnya? Apa kan cirengnya? Tapi oh, itu namanya cireng salju. Abang kirain itu cuma cireng aja. Iya, cireng. Oh, ada cireng gitu. Udah. Udah ada yang lain. Oh, itu namanya cireng salju. Ada dia kan bapak cireng. Rasa cireng. Bapaknya salju. Oh iya, takarannya beda. Sendok. Nah, sendoknya jangan lupa. Oke, kita tuh sambil biar kamu jangan tergangguin ya bikinnya. Pernah tidak selalu di dalam media sosial ini masukkan 2 sendok garam. Apa yang dilakukan? Ada yang lucu nggak? Dia masukkan sendok, garamnya dikit. Ada itu? Ada kan? Masukkan 2 sendok. Dia masukin 2 sendok dalam. Iya, nah ya benar. 2 sendok makan garam. Iya lucu tuh. 2 sendok makan garam. 2 sendoknya masuk dalam testonya, garamnya dimakan. Itu lucu. Oke, yuk. Kita kasih. Nasi gemuk simple. Biasanya divariasikan bisa divariasikan dengan telur dipotong-potong ya namanya ya. Kalau nasi gemuk itu ada telur rebus ya, telur goreng. Ini bapak benar misalnya bagaimana kalau punya yang mana sih bukannya iya oh kayak gimana itu berbeda beda dengan dia saya jadi itulah dan kalau itu ya makanan itu ada sesuatu di dalam biasanya isinya apa lagi selain ini bukan kalau dari sayur-sayuran bisa tidak atau kentang gitu oh itu coba tinggal lagi oke sudah semua nah belum oke sedikit lagi boleh tunggu silakan sudah ada kopinya sudah minum kopi sudah ada kopi sudah kopi itu simbolnya tapi harus tahu alatnya ya harus tahu ya durasi waktu masak airnya berapa ya harus tahu lah tidak kan aja
berapa lagi? Bisa 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, ya sampai menit. Intinya buat aja situ kalau nggak tahu waktunya, buat aja situ sampai mendidih, airnya sampai mendidih, ya sampai mendidih. Ini nasi kebunnya sudah. Nih alat-alatnya ini, langkah-langkahnya ada nih, langkah juga ada nih. Ini ada juga sup ayamnya. Ini instan ini bisa dikali. Sudah jadi ini sudah lagi parah sudah kalian sudah sudah ya Alhamdulillah. Ini membuat apa tadi? Membuat bisa juga beda. Mungkin dia pakai coklat, katanya dia bisa pakai coklat aja. Bisa ya? Bisa lagi. Kalau mas, bisa juga bisa. Nanti bapak angkat ya, siap-siap ya. Nanti temannya yang maju terus kita beri apresiasi. Nanti kita koreksi ada kesalahannya ya, buat Pak kurang juga alatnya. Gak apa-apa, dikoreksi. Sudah? Sudah. Kalau sudah kayak itu nih. Itu. Sudah. Apa yang lagi bingung? Bingung ya bikin kopi ya. Kadang-kadang bikin sup tinggal bingung nih. Apa yang bingung? Apa yang gimana ya? Nanti yang presentasi suaranya harus lantang ya. Biar teman-temannya tahu. Oke. Sudah ya, sama dulu. Kalau sudah siap nih, ada orang yang menarik menurut Bapak. Ada yang menarik nih, makan aja. Bapak belum pernah coba kan? Nanti kita seru buat kita buat sesuatu yang bisa dibuat. Testing dulu dari teman-teman Pak Lima potong nanti barulah tidak ditulis uang. Oke, kalau sudah
Oke, udah ya. Oke, dari 5, dari 5, 4, 3, 2, 1. Tidak selesai. Kita presentasikan hasil tulisan. Kalau tadi menarik nih. Tuh, ada yang menarik nih. Bapak ingin dari perempuan dulu lah. Ini ada yang menarik nih. Pasti kamu pada menarik. Ya, silakan maju si Nurin. Kita lihat gambar apa ya, Nurin. Jadi ini boleh. Ya, apa di sini ada. Ototnya bagiannya. Otot ya. Baik. Dulu. Cara membuat tutup mata sapi atau tutup tujuan kopi adalah makanan pokok yang bisa dibikin banyak makanan atau bubuk. Bahan-bahannya adalah 1 butir telur, garam secukupnya, minyak goreng atau mentega, alat kompor, wajan atau teflon, spatula, piring, rangka-rangka. Nyalakan api dengan ukuran sedang. Letakkan wajan atau teflon di atas kompor, lalu masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. Pecahkan dan tuangkan isi telur ke dalam wajan, tambahkan garam secukupnya. Balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. Tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di piring telur yang sajikan. Pernah membuat telur kata sapi ya? Ya, sama. Kata sapi. Itu adalah makanan scientific kan? Iya. Ini sering dimakan. Kalau terdesak, pasti ya. Ada yang suka telur juga? Ada. Siapa? Telur dadar. Telur dadar itu beda ya dengan mata sapi. Kalau mata sapi ada yang kuningnya ya. Kalau yang tidak itu tidak dipotong. Kalau ini tinggal hanya panas wajan langsung ke telurnya jadi sudah. Apa? Banyak termasuk boleh ya ada tidak macam telurnya memiliki telur dadar ke telur kata sapi itu sering kulitnya termasuk kalau telur dadar itu kita bisa lakukan ya beda ya. Oke Nurin, terima kasih Nurin. Telur apa mata sapinya ya Allah. Kalau itu saya ayo bapak tadi kalau yang menarik lagi dulu. Yang perempuan, pasangan dulu lah. Bapak pengen tahu cireng salju. Bapak pernah makan cireng ini ada saljunya loh. Oh atau dari Jepang misalnya. Itu harus makan. Duduk. Cara membuat cireng salju. Tujuan. Cireng salju makanan yang crispy yang cocok untuk musim panas dan cara buatnya mudah dan harganya murah. Alat dan bahan. 1. Tepung tapioka. 2. Cabai. 3. Air 2 mili air. 4. Garam. 5. Bawang putih atau bawang merah. 6. Tepung terigu. 7. Minyak. Alat mangkok 1 masuk. 2 sendok. 3 piring. 4 wajan. 5 spatula. 6 pisau. 7 kompor. Langkah-langkah. 1. Masukkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mangkok. 2. Tuangkan air ke dalam mangkok.
3. Aduk gula merata. 4. Untuk menjadi bulat dan dikeringkan. 5. Taruhkan wajan di atas kompor. 6. Tuangkan minyak lalu nyalakan kompornya. 7. Masukkan cireng tersebut ke dalam wajan. 8. Balik cireng mitra sehingga warnanya merata. 9. Angkat cireng dan tiriskan cireng tersebut ke atas piring. 10. Cireng salju siap dimakan. Tambahkan saus atau cabai agar terasa nikmat. Nah, membuat cireng. Aku jelasin dulu lah. Kenapa pakai cireng salju? Ada saljunya ya? Dingin ya? Kalau dia pakai saus, jadi kok tapi dia bentuknya iya bentuknya itu kayak dia dan kaldu. Ya tadi udah lihat kan bahan itu sudah punya cara membuat cireng kaldu. Bahannya apa? Ada nafas alat sebutkan dulu bahannya apa saja, berapa takarannya, lalu alatnya apa saja, belum kan dia. Lalu cara langkah membuatnya apa tadi pertama karena masukkan tepung terigu katanya. Masukkan tepung terigu, lalu apa lagi yang kedua? Tuangkan air ke dalam. Tuangkan air. Berapa takaran airnya? Ada 2 mili. Nah, 2 mili itu 2 milimeter ini ya. 200 mili. Ya, 200 mili. Kalau mili itu oh iya, dekat sate ya kan? 200 mili ya. Ya apa-apa lah. Nah, itu hati-hati ya dalam penulisan prosedurnya. Nanti 2 mili kok saya ya apa namanya tuh? Ya apa namanya? Ya merata. Itu lagi. Ya. Mungkin salah tulis ya. Ada 200 mili. Nah, itu lalu cara membuatnya tadi bahannya juga salah ini juga. Lalu disajikan, disajikan dalam bataran bisa piring dan bisa dimakan menggunakan saus atau cabai untuk menambah rasa. Ya, biasanya kecil, langsung ke situ ya. Iya, gitu kan? Bisa juga tanpa saus gunakan. Bisa. Oke. Iya, dalam gambar. Karena kita biasanya pengen pedes, kita pengen Oke, baik. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Ahmad. Silakan. Oke, tadi juga ada menarik bagi Bapak. Bapak ingin coba lihat bagaimana membuat sup ayam. Ada tuh. Siapa judulnya membuat sup ayam? Ada di ada. Membuat sup ayam. Tujuannya bisa menjaga badan dan mengontrol asupan kalori. Pemasarannya siapkan ayam 50 gram dan wortel tentang konsumsi lalu dan membuat
Dia disajikan dengan kuah bening yang gurih dan lezat serta kaya akan nutrisi dari ayam. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kita koleksi sama-sama ya. Tadi bahannya ada apa saja? Ayam berapa? 50? 50 gram itu berapa? Satu potong dilaga. Seharusnya berapa? 500. Setengah kilo itu 500 gram ya. Nah, sama itu hati-hati ya. Masa dalam wajan itu dalam wajan jauh bilang ya. Satu ayam bumbunya banyak, kuahnya banyak, semua satu ayam. Jadi cuma ada aja yang makan. Nah, oke ya, ada koleksi yang makan yang Pak bilang tadi di bahan-bahannya kita ini tadi cek di bahan-bahannya tadi di tujuan tadi. Nah, sebelumnya. Nah, di sini hati-hati ya. Ini, nah, di bahan dasarnya. Kalau 1,5 kilo itu berarti sebut ada 1 kilo, ayamnya sudah ada 1 kilo, sudah 1,5 kilo, sudah itu aja. Tidak usah lebih bikin 1.000 atau 500 gram itu berarti 5,5 kilo ya, 1/2 atau 1/5 1/2 kilo ya. Nah itu ya. Apa lagi dari bahannya kedua? Nah, wortel itu berapa banyak? Nah, itu harus dibuat. Nah, makanya diapakan? Di sini harus dibuat. Wortel itu bisa 2 potong, 2 buah ya, 2 buah ya, atau 2 atau kentang. Lalu apa lagi? Yang ketiga, kita koleksi sama-sama ya biar ada tujuannya apa? Buat di rumahnya enggak 1 potong. Ya, kita buat sekarang banyak. Saya mau tujuannya apa? Kentang itu enggak kami. Nah, itu yang sama dengan wortel. Hati ya. Saya nggak apa-apa, jangan takut. Saya kira beda. Nulis dulu sudah. Karena mungkin tidak ada di rumah yang sama masak, tapi nggak ditanya berapa banyak sih wortel ini, berapa sih banyaknya kentang yang ditanya. Oke, ambil yang keempat. Banyak. Korban. Nah, ya juga Pak, bukannya masih buat Pak. Ini pas lah. Kalau udah dibuat orang nggak tahu beda, orang nggak tahu. Berapa kalau udah dibuat berapa banyak yang dibuat? Harus. Aduh, oke, bahan-bahannya sudah koleksi ya, ini koleksinya kita koleksi sama-sama ya. Oke, bahan alatnya apa saja? Kasih dan sekut aja. Wortel itu perlu dipotong tidak? Pisau itu juga dimasukkan. Nah, talangan. Tak harus juga pakai alat. Motornya pakai apa? Pakai tangan. Ada. Nah, lalu apa lagi yang diperlukan? Masak sup. Siapa yang pernah masak sup? Ya, saya sampaikan tadi. Dia bilang sudah sendoknya. Apa lagi? Apa? Itu aja ya. Yang potong kayak empat pisau dan salah. Ditambahnya. Ya, bedanya ya. Oke, kita
administrasi belajarnya. Oke, lanjut. Udah banyak nih perempuan yang maju. Lanjut apa pengen bikin kopi dan itu. Ayo. Nih, kelas minum kopi di rumah. Diri. Silakan maju ke diri, ke depan diri. Buat kopi itu sederhana atau tidak? Sederhana. Harus tahu. Sederhana, Pak. Iya, harus tahu ya apa saja kita dengar. Ya, kita dengar ya berapa banyak airnya. Air milih. Sebutkan judulnya ya. Judul membuat kopi. Jika kopi adalah minuman hangat yang cocok dibuat di minuman saat suasana dingin, kopi mudah dibuat dan murah meriah. Alat dan bahan: gula, bubuk kopi, alat, gelas, sendok, langkah-langkah. Bersihkan peralatan dengan teratur. 2. Melakukan metode baru. 3. Tuangkan dengan teko. 4. Gunakan biji kopi yang segar. 5. Penggiling kopi yang bagus. 6. Sesuaikan permainan dengan ukuran tepat. 7. Air mempengaruhi dengan dan suhu yang berbeda-beda. 8. Panaskan air sebelum dituang ke gelas. Kopi yang nikmat sertifikat. Ada koleksi? Ada. Ayo, koleksi ayo. Siapa mau koleksi ini? Ayo, bahan-bahannya dulu. Oke, ada apa kulit? Ada apa yang tidak ada? Apa itu namanya? Takarannya tidak ini kopi. Ya, ini contoh nih kita bikin kopi. Kopi itu sederhana loh. Beda, biasanya ada kemasan, ada yang ini pakai ini pakai bikin kopi. Bikin kopi pilihan. Oke, kalau bikin kopi itu kita panaskan airnya dulu. Beda. Dan itu yang kemasannya yang bapak kemasan. Hanya selama 40 menit lah. Lalu tuangkan kopi ke dalam gelas. Ya. Lalu masukkan air itu yang kemasan, kalau ini yang biji. Jadi biji kopi ya pilihan ini. Nah, gulanya itu harus tahu takarannya berapa. Sehabisnya kemasnya berapa, air ini sekitar 2 sendokan atau 3 sendok. Ya, yang makanya tadi ya coba lagi dengan biji. Ya, nah coba lagi. Perhatikan bahan dan ya, lihat. Masukkan aja. Ambil tahu Pak, berapa sendok ini aja. Kamu suka manis atau suka pahit? Manis. Manis itu biasanya berapa sendok? 1,5 sendok. Oke. Lalu apa lagi yang kurangnya dari belinya? Darah. Bahannya apa saja tadi? Bahannya coba bahannya. Alat. Gelas dan sendok. Kas. Kemudian dari mana? Nah, itunya. Apa lagi kalau memasak air itu? Panci. Nah, panci. Panas air. Bisa di kopi dalam itu pakai panci, kita panas air di panci. Sudah, tapi tuh apa
kurang. Ada lagi? Masih ada peralatannya ya. Nah itu sederhana dulu. Oke dulu ya. Itu harus diperhatikan. Nah, kakek bikin kopi di rumah, nggak ada peralatannya kurang. Jadi, ya. Jadi, oke, bisa dikasih ya. Oke, berikut kami ini. Lanjut. Tadi ada banana sebelumnya. Oke, satu orang lagi. Setelah itu selesai. Kalau pengen apa ada sering buat di sini. Satu orang lagi ya. Setelah itu kita refleksinya. Ayo lupa. Lanjut. Cara membuat banana roll pudding. Bukan bisa menjadi teman milenial saat memperkerjakan PN. Alat dan bahan-bahan. Satu pisang 1 liter, 2 pisang 1 sendok teh, 3 keju muda, 4 minyak, 5 kulit lumpia, 6 air, 7 susu kental manis. Alat-alat saji, spatula, pisau, talenan, kuas, kompor, dan piring. Langkah-langkah. 1. Potong-potong pisang menjadi potongan panjang. 2. Ambil kulit lumpia lembar, masukkan pisang, meses dan keju pada kontainer, digulung dan ujungnya diberi air dengan kuas tadi. 3. Lalu hidupkan kompor api kecil, letakkan pan, tuang minyak goreng hingga bobotnya. 4. Larut sisa dan letakkan di piring. Tertutup. Tambahkan susu manis dan bisa juga menambahkan meses dan keju parut biasa di atas. Banana roll sudah bersiap di sana. Oke, jadi teman-teman dulu sebelum kita tanya. Oke, tadi Bapak dengar ada bahan 1 ikat pisang. Bagus bahasanya. Nah, itu dan pula 1 ikat pisang katanya. Nah, seharusnya 1 sisir. Hah? Udah tahu nggak sisir? Iya, biasanya satu tambah. Oke, harus 1 sisir ya. Nah, boleh nggak sisir tergantung kemauan kita berapa banyak yang pengen makan pisang bulat tadi. Nah, lalu takaran kejunya berapa banyak? Secukupnya aja ya. Dipanaskan nanti kejunya atau langsung masuk. Oh, berapa jumlah potongan pisang tadi ya, sesuai itu ya kejunya ya. Kejunya dan keju mozzarella. Oke, lalu berikut bahan yang ketiga juga. Oke, langkah keempatnya itu dia. Lalu bisa meletakkan di piring. Bahan ini minyak itu harus dipanaskan. Berarti ada bahan ini tadi ya, bahan minyak ada. Berapa banyak minyaknya? Tahu? Secukupnya aja. Kalau seandainya Bapak makan 1 tanda, berarti cukup wajan itu aja ya. Oke. Baik, kita apresiasi dulu Adi Payung pertolongannya. Oke. Baik. Kita tahu kan cara membuatnya. Sudah tahu kan kekurangan kita di mana? Tahu yang sebelah sini? Tahu kan ini kekurangannya? Jangan lupa nanti ketika mau makanan di rumah harus kita penuhi adanya takaran. Oke, baik. Hari ini kita selesai, sudah menulis, sudah tahu langkah seperti apa, tujuan dari seperti itu.
apa dan cara membuat baik, kali ini kita mengenai sesi pembelajaran siapa yang bisa tanya atau ada pertanyaan dulu. Coba tanya. Saya beri di dalam tes prosedur ada apa saja? Dalam tes prosedur itu ada apa saja? Kan? Ya, simpan tangan dulu. Kenapa salah? Duduk. Dan cara langkah-langkah dan ada duduk, materi atau tujuan dulu. Tujuannya mata satu ada bahan dan alat, lalu langkah setelah itu penutup itu apa? Cara penyajiannya seperti apa? Lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya, lalu ada belajar atau mau tanya dulu? Oke, tentang teks prosedur. Tes prosedur itu jadi apa? Saya paham, ya. Tes prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oke, langkah-langkah atau untuk memproses sesuatu. Oke, itu memproses itu harus ada langkah-langkah ya. Tidak banyak itu langkah-langkah. Di mana kita temuin? Rasanya dalam kehidupan sehari-hari. Ada di dalam makanan, atau di pemasaran. Oke, dan paham semuanya ya? Paham. Kita menyimpulkan materi pada kali ini. Bapak minta siapa yang berani menyimpulkan materi ini? Menyimpulkan materi pada kali ini. Pengertiannya atau alasannya sudah kan? Langkah-langkahnya ada kalimat atau wilayah tes Quran bolehlah kita tes itu. So, dengan ada masalah. Oke, biasanya di dalam itu ada strukturnya. Ya, itu tadi ada penutup. Biasanya di dalam itu ada kalimat apa? Ada kalimat, ada imbalan. Lalu apa lagi? Perintah. Lalu ada larangan. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat tadi. Tidak ada contohnya seperti apa? Oke, ya, kemudian jangan masukkan. Itulah sebelumnya, kemudian saya untuk kalimat yang ada di dalam teks prosedur. Oke, baik. Sebelum itu sudah kita simpulkan. Nah, kita kalau akan sampaikan materi berikutnya, kita akan membuat karya dan kita akan membahas tentang buku diksi dan diksi. Tahu buku diksi dan diksi? Tahu diksi itu apa? Buku tidaknya yang contohnya seperti apa?
dongeng, komik, novel, ya. Lalu non-fiksi, buku pelajaran, buku yang nyata, ya benar tadi buku yang nyata, buku pelajaran, ilmiah dan lain sebagainya. Nah itu minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas di kelas. Oke, tolong cari bawa bukunya, buku buku nulisnya dulu. Oke, ada yang di rumah belum ya. Oke, baik. Dan sebelum itu sudah subuh, sudah Bapak kasih nama yang berikutnya. Bapak ada koreksi sedikit. Kita mengakhiri meminta semangat dan gula untuk kita semua. Kita ya. Sebelum mengakhiri, Bapak minta kita tetap semangat.